Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung meminta pendapat ataupun masukan serta kritik dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Profesor Dr. Mustopo Beragama yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kira-kira bagaimana pandangan mereka terhadap jalannya 100 hari pemerintahannya Prabowo Gibran? Silakan perwakilannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Khofia dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin menanyakan, dalam masa jabatan Pak Presiden yang baru berjalan 100 hari, sudah ada beberapa menteri atau kabinet yang bermasalah, seperti yang Bapak bilang tadi dan kita saksikan. Entah dari individu atau dalam satu kabinet pemerintahan. Dalam masalah ini, bagaimana Pak Presiden menanggapi dan meyakinkan masyarakat bahwa kurangnya profesional ini tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat lain nantinya. Terima kasih. Baik. Bagaimana meyakinkan masyarakat kekurangan atau ketidakprofesionalan para menteri ini ya? Satu lagi silakan. Perkenalkan, nama saya Fergal Fatoni dari Universitas Dr. Mustopo Beragama. Saya ingin mempertanyakan soal program Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang 3 juta rumah per tahun itu arahnya untuk saat ini sudah jelas atau sedang tanpa arah. Karena dengan adanya potong-potongan anggaran yang untuk memprioritaskan makanan bergizi gratis. Oke, baik. Ini oke nih pertanyaannya. Sudah jelas atau tanpa arah? Karena ini mereka pasti berharap nih dapat rumah gratis nih. Silakan masuki dulu. Bagaimana ini Saya yang dulu pertama ya. dulu ya. Yang pertama dulu ya. Bagaimana meyakinkan bagaimana presiden ataupun istana meyakinkan masyarakat soal ketidakprofesionalan para menteri itu? Ya, tentunya nggak fair ya apabila satu orang itu kemudian dinilai secara komprehensif. Ini hanya nggak satu dari, orang loh. Ya, nggak misalnya Banyak seseorang yang saya tadi. bilang, seseorang lah gitu ya. Dinilai secara keseluruhan hanya dengan 1-2 peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian itu ditangkap oleh media. Tentunya itu tidak fair gitu. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini tentunya menjadi apa namanya ya? Apa yang disorot publik ini didengar dan dilihat juga oleh presiden gitu. Dan kawan-kawan juga jangan hanya melihat yang seperti itu ya. Saya ini misalnya saya nih ya. Iya. Tapi belum menteri ya, Oh, belum menteri ya. kita doakan. Amin. Kita belum menteri, harapan dia jadi menteri. Enggak, saya ini misalnya. Iya nih, harapan dia jadi menteri. Enggak, begini, memang ada kok ya godaan-godaan Iya. atau dari kawan keluarga kita yang udah lewat jalur ini aja, udah lewat jalur itu aja, misalnya busway ya, atau misalnya Jalur cepat maksudnya. menerobos ganjil genap dan lain-lain gitu. Saya tidak mau melakukan itu dan yang kayak saya ini banyak banget, yang kayak saya ini banyak banget. Cuman kan kemudian ya yang muncul kan yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu muncul adalah sebagai teguran dari publik ya, sebagai Prabowo senang kok apabila masyarakat itu memonitor pejabat-pejabatnya, lalu apabila terjadi apa-apa itu sampai ke telinga dan mata Prabowo itu dari media. Pak Prabowo senang dengan itu. Oke, yang kedua soal itu program 3 juta rumah. Oke, ini yang harus Jelas apa tanpa Ya, arah? Program 3 juta rumah ini adalah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Program hasil terbaik cepat ini adalah program yang paling unggulan, yang di tahun pertama ini langsung digas. Dan di dalam program hasil terbaik cepat atau kita singkat PHTC ya, salah satu yang lain adalah makan bergizi gratis. Dan tidak ada pos-pos lain yang dipotong. Kalau dipotong ini artinya tadinya ada, terus kemudian dipotong menjadi berkurang, kan kayak gitu ya. Yang ada adalah memang sejak RAPBN 2025 ini dirancang, prioritas-prioritas itu sudah ditentukan. Gitu. Dan salah satunya adalah program 3 juta rumah. Nanti di Februari kalau teman-teman pada ulang tahun, jangan party-party, mendingan periksa kesehatan gratis. Gitu ya. Oke. Program Program 3 juta rumah itu programnya Pak Jokowi dulu. Program 3 Tapi juta Pak Jokowi rumah. 1 juta rumah. Program 3 juta rumah ini kemarin baru saja diumumkan ya oleh kementerian terkait dengan skema-skema pembayarannya. Ya ini saya sendiri belum mempelajari secara rinci sehingga kalau saya detailkan nanti saya khawatirnya salah bicara. Cuman progresnya itu ada. Nanti dibahas di topik berikutnya ya. Dan jangan lupa bahwa satu program itu nggak ada yang single sector. Satu program nggak ada yang single sector. 3 juta rumah ini
melibatkan beberapa kementerian. Periksa kesehatan aja yang seolah-olah ini hanya Kemenkes, ternyata enggak juga. Lintas kementerian. Karena untuk periksa anak-anak sekolah supaya nggak terjadi penumpukan di puskesmas, ini di sekolah loh dilakukannya. Dan ini melibatkan Kemendikbudrismen dan lain-lain. Jadi bukannya anggaran dipotong, justru seluruh kementerian ini sekarang sedang bahu-membahu ya, untuk menyukseskan program PHTC tadi. Baik, terakhir ya, saya ke Bang Ciko dulu sebagai temannya pemerintah begitu ya, kan mendukung tapi kan nggak masuk begitu ya. Masukannya apa nih terhadap 100 hari pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Still long way to go, masih panjang nih. 100 hari memang belum saatnya bisa menilai secara komprehensif ya terkait dengan sebuah pemerintahan. Tapi pada prinsipnya kita bisa melihat niat dan gestur. Niat itu bisa terlihat dari gestur dan dari juga pidato-pidato atau statement-statement Pak Prabowo bahwa memang betul beliau memikirkan rakyat pada umumnya, tapi dia juga mengkhususkan dan menspesialkan rakyat-rakyat di level bawah gitu. Dan ini sangat kita apresiasi. Namun permasalahannya tadi memang tentu seorang pemimpin yang baik harus juga disupport oleh supporting unit yang juga luar biasa. Ya, Pak Prabowo ini kan udah bukan lagi tidak harus mengerjakan apa-apa yang menjadi nomenklatur-nomenklatur di kementerian, tapi dia mengkoordinasikan itu semua. Bukan berarti dia nggak bisa, tapi satu tentunya keterbatasan seorang pemimpin. Nah artinya harus dievaluasi semua berarti yang berada di dalam kabinet ini mungkin bukan dievaluasi, diganti atau di apapun. Reshuffle ini kan bisa berarti kocok ulang. Yang tadinya di sini mestinya sepertinya cocoknya di sini, ya kan? Yang sepertinya tadinya cocoknya jadi menteri, ya kan? Kenapa di Wamen ya, jadi Wamen dari menteri kan gitu ya. Jadi reshuffle perlu ya, sarannya PDI Perjuangan perlu ada reshuffle. Perlu ya kan, yang daripada cuma jadi staf PCO misalnya, kenapa nggak jadi kepala PCO. Kan? Kira-kira begitu lah. Oke, ya Mas Isnu, dari segi kebijakan publik begitu ya, melihat apakah memang Presiden harus melakukan reshuffle untuk menunjang kinerjanya nanti? Ya tentu saja bagian monitoring evaluasi itu adalah bagian dari fungsi kebijakan publik. Dan tentu saja Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri kapan saja. Dan sayangnya seperti yang kita lihat tadi di cuplikan-cuplikan video, masih ada beberapa menteri yang tergagap-gagap, terutama terkait dengan komunikasi publik, statement yang tidak konsisten, statement yang mengecewakan masyarakat. Nah itu tentu saja harus menjadi bahan evaluasi. Dan kalau kita lihat presiden sebelumnya, itu evaluasi tergantung pada selera presiden. Misalnya Pak SBY, kalau nggak salah biasanya reshuffle itu dilakukan 2 tahun sekali. Nah kalau Pak Jokowi bahkan bisa 6 bulan sudah ganti menteri. Nah ini Pak Prabowo kita lihat nanti. Apakah dia akan melakukan reshuffle secepat Pak Jokowi atau seperti Pak SBY. Oke, baik. Bang Riza dulu. Bang Riza, jadi kira-kira apakah kemudian Pak Prabowo akan mengevaluasi menteri-menterinya atau mereshuffle menteri-menterinya? Nana ini maunya resapel aja. Karena ada menurut publik ada beberapa yang memang tidak pas di tempatnya. Ya, jadi sekali lagi seperti mungkin Bang Riza sudah saya jelaskan. Dan seperti sudah saya jelaskan berkali-kali. Yang pertama, Prabowo itu kan ya mohon maaf lah ya, jadi bukan sembarangan, ini putra terbaik bangsa yang Allah takdirkan menjadi presiden ke depan. Ini kita durasi nih, jadi beliau sangat mengerti, sangat memahami ya bagaimana membentuk jajaran kabinet ya, kenapa ada dipecah jadi 2, jadi 3, ada yang disatukan dan sebagainya. Kenapa si A, si B di sini, di situ, semua dengan pertimbangan yang masak. Apalagi kan waktu penyusunan ini kan cukup panjang. Setelah terpilih. Tapi kalau kenyataannya Februari, sekarang ternyata ada beberapa ya ada 1-2 itu biasa dalam proses. Orang Jadi kan juga harus diberi kesempatan belajar. Tidak selalu kalau ada kekurangan, kesalahan dengan mengganti. Mungkin Pak Prabowo memberi kesempatan yang berat untuk belajar. Pada waktunya tentu kalau bicara evaluasi, ya evaluasi itu selalu dalam segi manajemennya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester, setiap tahun. Itu evaluasi semua. Kami di internal juga evaluasi di tingkat jajaran eselon 1, 2, 3 dan seterusnya itu selalu melakukan evaluasi. Karena itu bagian dari manajemen. Jadi saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tahu lah ya kapan harus mempertahankan atau mengganti orang. Kapan waktunya beliau tahu yang tepat. Karena dengan pengalaman yang sudah cukup. Syarat. Oke, kalau tadi menurut Mas Wisnu, Pak SBY mungkin 2 tahun sekali reshuffle, Pak Jokowi 6 bulan sekali. Kalau melihat karakternya Pak Prabowo dan tadi pernyataan beliau di rapat kabinet yang puas dengan kinerja menterinya, kira-kira akan dalam waktu dekat nggak Mas Hensat? Publik nih nak, publik. Menteri-menteri dilantik jam 10.
Jam 12 sudah ada pertanyaan, ini reshuffle-nya kapan? Bayangin aja 2 jam kemudian publik tuh nanya, ini reshuffle-nya kapan nih? Jadi artinya publiknya aja nggak puas. Kalau saya melihat begini Nana, memang kelihatan sekali Pak Prabowo ini sendirian. Seperti ada quality gap antara Pak Prabowo dengan menteri-menterinya yang punya ya? kualitas itu dengan menteri-menterinya. Jauh sekali gapnya ya? Betul, sehingga... Dengan wapresnya? Waduh. Ya, gimana dong ya? Jadi makanya tadi kan nggak pernah ngobrol, kan jadi Nana tahu sendiri itu. Jadi begini loh, karena ada quality gap, maka ada beberapa program flagship Pak Prabowo yang nggak jalan. Misalnya Danantara, holdingnya BUMN. Belum, Ya, kan harus revisi undang-undang BUMN, nanti bulan Februari akan jalan. Terus kita harus optimis. Badan penerimaan negara juga belum. Padahal 2 hal yang tadi ini bisa menutup spendingnya Pak Prabowo dalam program-programnya tadi. Makanya ini memang quality gap-nya antara Pak Prabowo dengan menterinya ya. Lumayan jauh nih, tapi kerennya Pak Prabowo di 100 hari pertama dia sudah membuat sejarah. Kali pertamanya ada presiden yang baru, komunikasinya baik dengan presiden sebelumnya. Sebelum ini nggak pernah terjadi. Soekarno ke Soeharto nggak gitu. Megawati ke SBY nggak gitu, SBY ke Jokowi nggak begitu. Tapi ini akrab betul. Ini luar biasa. Sebuah catatan positif yang mudah-mudahan bisa membawa Indonesia ke ranah yang lebih baik. Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Tipikalnya Pak Prabowo, apalagi dengan pernyataan tadi, kira-kira akan di-reshuffle dalam waktu dekat atau Pak Prabowo memang murah hati memberikan kesempatan anak buahnya itu belajar terus gitu? Enggak lah, enggak lama. Saya setuju dengan CNN, dengan Rifana, kenal ya? Rifana ya? Itu setelah Lebaran saya rasa akan ada reshuffle. Ya. Itu demi kebaikan. Ya, demi kebaikan Nana lah. Daripada sudah udah spill nggak kejadian kan. Ini saya dukung. Kita tunggu. Kalau menurut Bang Riza tadi kita tunggu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.